Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, serta kelapangan waktu, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun bertemu secara virtual atau menggunakan teknik asynchronous learning, yang dimana tidak bertemu dengan pemateri secara langsung, tetapi penyampaian materi dilakukan secara virtual dan dibimbing secara virtual melalui video pembelajaran. Begitu pula salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi tentang bagaimana cara memposting artikel yang telah kita buat ke dalam blog atau WordPress yang telah kami sediakan. Di awal perkuliahan, kami telah menjanjikan adik-adik bahwa setiap tugas yang adik-adik kerjakan atau dalam bentuk makalah atau dalam bentuk artikel itu kita bisa menyebarluaskannya lewat internet. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja kita harus mengupload artikel yang adik-adik telah buat ke WordPress sehingga bisa diakses melalui website. Untuk itu, kita lihat apa saja persiapannya. Nah, yang pertama adalah pastikan Anda memiliki username dan password. Username dan password ini akan kami bagikan di grup WhatsApp kelas. Yang kedua, artikel yang akan diposting sudah diperiksa. Yang ketiga adalah memiliki gambar utama yang akan diposting pada website. Nah, kami sarankan adik-adik mengumpulkannya dalam bentuk satu folder. Di sini ada artikel, di sini ada gambar utama, terus ada juga gambar pendukung yang dimana gambar ini adalah gambar yang ada pada artikel kami. Ada 4 gambar. Coba kita buka artikelnya. Nah, di sini sudah ada artikel yang akan kami posting, yang siap diposting. Ada judul, ada nama penulis, terus ada jurusan penulis ya. Ada abstrak dan ada juga kata kunci serta penjelasan-penjelasan penting di dalam artikel ini. Dan artikel kami juga telah didukung oleh beberapa gambar yang memudahkan pembaca untuk mengetahui konsep yang ada dalam artikel ini. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung memasuki tutorialnya. Tahap selanjutnya adalah login ke website https://nugaskuliah.myid wp admin nugaskuliah.myid wp strap admin. Di sini silahkan masukkan username dan password yang telah dibagikan. Di sini kami contohkan, ini adalah username milik kami ya. Setelah itu, memasukkan username dan password, langsung saja klik login. Ini adalah tampilan awal ketika adik-adik memasuki halaman utama dari editing WordPress ya. Nah, langsung saja kita ke bagian posting ya, karena kita akan memposting suatu artikel. Bisa dilihat kan, langsung saja di sini klik add new. Nah, ini adalah jendela editor untuk memasukkan artikel. Nah, di sini adalah tempat memasukkan judul. Sedangkan bagian ini adalah tempat memasukkan isi artikel. Dan bagian di sini adalah bagian kategori, adalah tempat memasukkan jurusan yang adik-adik tempati.
Terus teks gunanya adalah memasukkan keyword yang ada pada artikel. Dan terakhir adalah feature image, adalah memasukkan gambar utama dari artikel tersebut. Langsung saja kita memasuki tahap pertama. Buka artikelnya, lalu silahkan memindahkan seperti biasa, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl copy atau dan paste. Di sini saya ingin copy dulu judulnya. Nah, sudah ya. Memasukkan isi artikel saya. Copy dulu sampai ada gambar ya. Ctrl C. Nah, sudah tercopy ya. Nah, di sini kita tinggal melakukan penyesuaian saja. Misalnya untuk nama itu kan harusnya kita menaruhnya di bagian tengah beserta dengan jurusan dan email. Ya sudah, kita menaruhnya di tengah. Caranya adalah blok saja tulisan yang ingin kita pindahkan di tengah, lalu pilih change text alignment ya. Yang kita pindahkan di tengah ya. Misalnya bagian abstrak itu harusnya di bold ya, kita berikan saja bold. Seperti pada Word ya, gampang sekali. Ya, untuk merubah ukuran kita hanya perlu menuju ke bagian sini ya. Nah, misalnya 20 ya. Oke. 13 oke. Terus untuk ini harusnya dia agak lebih ke samping ya, supaya lebih tertata. Oke. Seperti itu. Bagaimana cara memasukkan gambar? Nah, pada bagian akhir paragraf, tekan enter. Nah, setelah tekan enter, kita bisa memasukkan gambar lewat sini atau lewat sini ya. Yang penting ada bagian tanda plusnya. Nah, di sini kami contohkan lewat sini. Pilih saja image. Ya. Setelah itu upload image. Lalu pilih gambar yang akan dimasukkan. Sinyalnya di sini adalah gambar 1. Di sini kita bisa memperbesar maupun memperkecil ya gambarnya. Nah, sudah terupload gambarnya. Nah, kita perkecil dulu. Lalu saya ingin menaruhnya di tengah. Ya, kita tinggal memindahkan di sini lewat change alignment ya. Menuju center. Lalu kita diminta untuk masukkan caption. Nah, ini gambar keterangannya apa? Kita masukkan saja keterangan gambarnya. Oke. Selanjutnya kita melanjutkan memasukkan artikel, isi artikelnya yang lain ya. Judul telah terisi, artikel sudah ada ya. Kita masuk ke bagian setting ya, bagian setting di sini. Setelah itu kita pilih post, lalu kita pilih kategori. Nah, ini artikelnya bercerita tentang apa. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa kategori karena di sini berbicara tentang teknologi, maka kami masukkan ke bagian teknologi informasi. Ya, klik hingga ada checklist. Sudah itu ada tag. Tag ini adalah gunakan keyword yang ada ya. Sini saya tinggal memasukkan keywordnya, augmented reality.
terus media pembelajaran, terus multimedia, industri 4.0. Oke, kategori sudah terisi, teks sudah terisi, terus selanjutnya adalah feature image. Ini penting sebagai gambar utama. Kita klik saja set feature image, lalu kita upload gambar yang ini ya, gambar utama. Selanjutnya adalah set feature image. Nah, sudah ada feature image. Yang penting kita pastikan kelima komponen tersebut lengkap ya. Ada judul, ada isi artikel, terus selanjutnya adalah ada kategori, ada teks, dan terakhir adalah feature image. Setelah dirasa semua cukup, ingin melihat previewnya, klik saja bagian preview ya. Preview a new tab. Kira-kira bagaimana tampilan artikel kita? Ya, seperti ini ya. Ketika sudah nanti publish. Nah, dirasa cukup, oke. Kita klik publish. Nah, publish ini diklik ketika sudah dirasa semuanya artikel ini sudah layak untuk dipublish. Klik saja bagian publish. Dan klik bagian publish. Di sini ada skor untuk artikel kita ya, skor penilaian, ada good ya, ada 69 dari per 100 ya. Terus klik bagian publish. Nah, setelah terpublish, ini adalah alamat URL ya, alamat URL dari artikel kita. Kita tinggal copy, lalu bagikan di WhatsApp grupnya ya. Nah, ini ya. Jadi tadi di halaman sini, ini copy saja, copy, terus pilih WhatsApp ya atau Telegram. Baik, itu saja mungkin tutorial website pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dilakukan segera ya. Kami tunggu postingan artikel adik-adik dan insya Allah itu akan menjadi bahan uji penilaian dan tetaplah kerjasama ya, saling berbagi. Bagi yang sudah paham silahkan diajar teman-temannya juga. Kita akan sharing di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.